Sahabat K-Lite, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Lite, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap minggu sore jam 16.15 sampai 17.15 bersama para pakar psikologi dari Universitas Padjadjaran. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. 107,1 K-Lite FM. Ya sahabat K-Lite, seperti biasa di minggu sore kali ini kita akan bersama-sama dalam satu perbincangan menarik bersama psikolog-psikolog anak dari childrencafe.com yang juga merupakan psikolog-psikolog dari lulusan dari Universitas Padjadjaran. Dan sahabat K-Lite, di topik kali ini, di perbincangan kali ini dalam Lighthouse Family ini, Anda bisa bertanya langsung melalui telepon di 2531972 atau di 2532072 dan juga SMS di 0812-203-1972 apapun permasalahan yang tentu saja berkaitan dengan psikologi anak. Dan saya tentu saja kali ini sudah hadir tentu saja narasumber dari para psikolog ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Mbak Dali. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Dan apa kabar Mbak? Baik? Baik. Kelihatan cerah ya. Dan juga ada Mbak Hamsa. Selamat sore Mbak. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suaranya kayak penyiar nih Mbak Hafsa. Oh ya. iya. Karena pernah siaran Terima ya kasih. di Radio Kampus. Dan juga satu lagi ada Mbak Nuri Indira Dewi. Ada 3 nama tapi 1 orang. Selamat sore Mbak Nuri. Selamat sore Kang Ivan, halo apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang melindungi anak dari kejahatan orang dewasa ya. Betul sekali. Betul. Dan kejahatan-kejahatan ini sahabat K-Lite banyak sekali kasus yang dihadapi. Terakhir seorang kakek dari Bandung yang tentu saja melakukan dalam tanda kutip kejahatan terhadap 12 anak di Cimahi ya. Oke. Ada di hari ini ya, koran hari ini. Oke, sahabat, betul. Mengenai kasus mengenai seseorang yang tertangkap karena mengedarkan narkoba, nampaknya juga masih rutin menjadi berita yang menghiasi beberapa media kita. Dan ini merupakan fenomena saat ini, bukan hanya menimpa orang dewasa, bahkan anak dan remaja pun ikut terjerumus menjadi korbannya. Baru-baru ini yang sedang marak adalah beredarnya permen dan diduga telah dicampur dengan narkoba. Permen berbentuk lollipop itu berwarna-warni sahabat, dengan kemasan yang menarik. Nah, meskipun Badan Narkotika Nasional atau BNN telah mengumumkan bahwa hasil uji terhadap sampel permen terbukti negatif, namun masyarakat perlu tetap waspada dan memberikan arahan dan juga wawasan kepada anak-anak dan remaja mengenai narkoba itu sendiri. Apalagi saat ini sulit membedakan jenis permen yang mengandung narkoba secara kasat mata. Artinya di sini terlihat sekali bahwa di pasaran permen-permen itu terlihat seperti permen biasa yang layak dikonsumsi anak-anak ataupun remaja, namun ternyata di dalamnya terkandung jenis psikotropika. Dan untuk lebih mengetahui apa saja penyebab dari fenomena ini, langsung saja mungkin salah satu dari Mbak Dali ya yang akan menjelaskan ini penyebabnya seperti apa, kok banyak sekali
fenomena seperti ini yang beredar di masyarakat. Tidak hanya di Bandung, namun juga di beberapa kota besar di Indonesia. Silakan. Ya baik. Masalah beredarnya Permen permen narkoba narkoba ya. ini sebenarnya bukan yang pertama yang kita dengar ya, sudah berulang fenomenanya gitu. Nah, kenapa sih ini sampai terjadi dan terus berulang gitu? Nah, kondisi ini bisa diawali dari ketidaktahuan anak akan berbagai situasi yang mereka hadapi sehari-hari gitu. Kita kan gini, mungkin bisa gini ya. Tadi kan kalau dari intro yang Kang Ivan bacakan, itu memang banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang dewasa itu dialami oleh anak-anak. Nah, kita hari ini akan spesifik memang bicara tentang permen narkoba, tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa banyak sekali jenis kejahatan lain seperti yang tadi Kang Ivan ceritakan, misalnya kakek-kakek itu tadi, terus kejahatan yang bentuknya fisik, kekerasan, sampai ke kejahatan seksual misalnya ya Kang Ivan. Nah, hari ini kita akan coba bahas penyebabnya kenapa sih anak-anak itu rentan gitu ya, mereka jadi rentan bisa kena gitu. Dampaknya apa, khususnya yang kalau permen narkoba, dan peran kita nih sebagai orang tua. Tapi nggak cuma orang tua aja, karena kita orang dewasa dimanapun itu sebetulnya punya tanggung jawab yang sama ya teman-teman ya, untuk melindungi anak-anak dari kejahatan orang dewasa. Jadi itu yang akan kita bahas. Tadi Mbak Dali udah sempat nyebutin ya bahwa kenapa sih anak-anak tuh rentan, karena sebetulnya mereka itu belum punya pemahaman yang cukup kuat gitu ya terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut nih. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut lagi maksudnya yang dimaksud dengan pemahaman yang kurang kuat atau masih terbatas itu yang seperti apa gitu. Ya. Mungkin kalau kita mau lihat kan, kita lihat tentunya ya namanya juga anak kecilnya baru juga 7 tahun gitu dia hidup di dunia ini gitu ya. Cuman tentunya untuk bisa memahami dan menindaklanjuti gitu ya, sehingga lebih tahu strateginya apa, tentunya kita perlu tahu dulu dengan lebih rinci apa sih yang terjadi di dalam diri anak gitu ya. Nah, itu. Nah, yang pertama tentunya kita harus lihat dulu, selain ya tadi ya karena baru 7 tahun, 8 tahun, apa sih gitu ya yang dia lihat. Nah, kepolosan itu berhubungan dengan kemampuan berpikirnya tentunya. Yang memang usia segini sebetulnya sudah sudah bisa lebih berpikir dengan logis gitu ya, tetapi sebab akibat juga sudah bisa. Iya, sudah bisa sebab akibat. Nah, tetapi karena ya namanya baru mulai ya, kayak anak naik sepeda baru mulai kadang ada jatuhnya, atau kadang kalaupun memang bisa tetapi nggak lincah-lincah amat. Nah, sedangkan yang dihadapi di luar sana ketika ada kriminal-kriminal ini, nah ini kesulitannya yang advance gitu loh jenis problem solvingnya. Dan tentu saja dengan sifat keluarga yang biasanya lebih protektif, dengan situasi rumah yang biasanya ya cenderung mudah diprediksi gitu ya, hal-hal yang kriminal ini tentunya buat anak ya sesuatu yang baru yang dia belum punya kamus pemecahan masalahnya gitu. Itu mungkin paling pertama yang perlu dilihat adalah bahwa anak dengan sebab akibatnya yang memang sudah muncul tetapi belum terlalu paham untuk bisa mengantisipasi apa sih yang bisa terjadi gitu ya. Ditambah lagi memang kemampuan mencari informasinya tentunya kan nggak secanggih orang masih dewasa. terbatas ya, dan mereka keingintahuan mereka memang lagi sangat besar nih Kang Ivan dan juga sahabat-sahabat Kelight di masa-masa itu gitu. Jadi anak memang kalau kita lihat nih kasus permen narkoba biasanya terjadinya kan di sekitar SD gitu ya, di anak-anak usia sekolah dasar, dan di situ mereka itu lagi semangat-semangatnya untuk mengeksplorasi dunia luar. Kalau kita bisa bandingkan ya, anak yang misalnya TK atau di bawah 5 tahun dengan anak yang udah masuk SD, kelekatan dengan orang tua itu lebih dekat dengan anak usia berapa? Yang lebih lekat sama orang tua? Dengan anak gimana? Jadi maksud saya antara anak TK dengan anak SD yang lebih lekat sama orang tuanya itu yang usia berapa biasanya? Anak TK dong. Anak TK ya, karena mereka biasanya masih dilindungi, masih selalu ditemanin kemana-mana gitu ya Kang Ivan. Makanya untuk anak-anak SD ini karena mungkin orang tua juga berpendapat bahwa tanggung jawab
guru itu juga jadi lebih besar. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah atau di sekolah gitu daripada di rumah juga. Nah, karena itu proteksi dari orang tuanya atau seenggak setiap saat orang tuanya itu bisa selalu melindungi mereka. Itu pertama. Kemudian yang kedua, eksplorasi itu tadi gitu. Mereka mau mencoba berbagai macam hal, terus mereka itu juga mulai kenal sama konsep pertemanan atau persahabatan yang lekat. Jadi ngegeng gitu, Kang Ivan. Jadi ngegeng ya. Jadi misalnya kalau anak perempuan maunya main sama anak perempuan aja gitu. Yang laki sama anak laki aja. Nggak Terus apa-apa kan ngegeng, nanti kan bisa bikin partai politik. Iya betul. amin ya. Pandangannya jauh ke depan ya. Tapi partainya yang ini juga ya. Anak lagi, anak. Partai anak. Iya gitu. Jadi misalnya mereka ngegeng, terus apa yang temennya pakai, mereka pengen pakai. Apa yang temennya makan, mereka pengen makan gitu. Jadi memang apa ya, kalau kayak gini mungkin orang-orang yang menebar atau menyebarkan permen-permen ini sadar betul tentang karakteristik anak-anak gitu, bahwa mereka sudah tidak terlalu diawasi sama orang tua, mereka jajan-jajan aja gitu, nggak dijajanin sama orang tua. Terus mereka suka nyoba berbagai macam, melihat permen lollipop gitu sih, ampun anak mana sih yang nggak pengen ya lihat permen lollipop, udah itu ngelihat temennya ikut beli, mereka juga ikut beli, kayak gitu. Karakteristik dalam diri anak di usia itu memang memungkinkan mereka untuk rentan terhadap kejahatan permen narkoba ini. Oke, baik sahabat Kilat, sebelum ditambahkan, saya masih mengundang sahabat-sahabat Kilat yang akan berinteraksi. Silahkan Anda bisa bertanya di 2531972 atau di 2532072. Dan juga SMS di 0812-203-1972. Sekali lagi untuk SMS 0812-203-1972. Anda mungkin yang saat ini punya anak-anak yang masih kecil atau yang remaja, merasa ragu-ragu sebagai orang tua, apakah anaknya memang terkena dampak dari kekerasan, baik kekerasan psikis maupun fisik dari orang dewasa, dan merasa curiga apakah di sekolahnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menanggulanginya agar tidak terkena dampak itu? Silahkan Anda bisa bertanya, sahabat Kilat. Nah, kembali ke masalah itu ya, Mbak Dali, juga Mbak Hansa dan Mbak Nuri. Apakah ini ada pembiaran dari orang-orang tua atau orang-orang dewasa atau dari instansi terkait terhadap hal ini? Oke. Ada pembiaran. Iya, Maksudnya apakah ada efek berarti pembiaran atau memang tidak ditangani secara serius gitu? untuk yang urusan permen narkoba ini ya. Baik permen narkoba ataupun kekerasan-kekerasan lainnya. Wah, sebetulnya sih ini kajiannya tidak masuk ke psikologi perkembangan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih melihatnya mungkin bukan pembiaran ya, Kang Ivan, tapi lebih ke kurang peduli atau kurang concern terhadap masalah ini. Asal bukan anak saya gitu. Saya nggak perlu melakukan apapun lah untuk mengurus masalah ini misalnya gitu. Di sekolah anak saya nggak ada tuh kasus-kasus kayak gitu, ya udah diem aja gitu. Lebih ke situ ya. Kalau soal aparat yang berwenang atau apa gitu ya, kayaknya sebetulnya mereka pasti punya. Ya karena memang sendiri. Ya itu ya, karena kan ini hal yang namanya kejahatan itu kan karena ada kesempatan gitu ya. Nah sebetulnya memang siapa sih gitu yang menyangka akan menjadi tempat yang rentan gitu untuk sekolah itu. Nah tentunya memang yang nggak bisa disalahkan dari pembiarannya, tetapi lebih ke sebetulnya pola interaksi antara anak dengan orang tua juga punya pengaruh gitu di sini, karena orang tua beberapa mungkin sudah ada yang kurang memperhatikan aktivitas di luar kalau udah ke sekolah ya udah aja gitu, lewat berarti sudah sibuk gitu mungkin orang tua dengan yang lainnya, sehingga lebih ya tadi akhirnya jadi lebih rentan. Kalau masalah pembiaran sebetulnya sih saya pikir sekolah itu sudah punya ya tadi ya area aman untuk anak gitu. Beberapa sekolah malah bahkan sudah tidak punya pedagang-pedagang yang terlalu dekat dengan area sekolah yang seperti itu. Sedangkan dari pemerintah sebetulnya kalau memang sudah ada yang seperti ini kan tentunya sudah mulai ada
ya penyelidikan lah ya. Iya, saya juga setuju. Itu sebenarnya nanti akan kita bahas nih Kang Ivan di peran orang tua gitu. Jadi orang tua juga bisa ya sebenarnya kalau misalnya kaitannya sama sekolah dan khawatir apakah di sekitar sekolah anak saya ini ada juga yang menyebarkan permainan-permainan seperti itu, ya berarti ajak kerja sama sekolahnya atau dorong pihak sekolahnya atau pihak yang berwenang di daerah sekitar situ untuk melakukan apa istilahnya pemeriksaan razia gitu ya, atau pemeriksaan di waktu-waktu tertentu. Itu juga orang tua bisa sangat berperan walaupun tidak pernah ada indikasi misalnya di sekolah anak saya terjadi itu, atau anak saya kayaknya nggak menunjukkan tanda-tanda kena deh, tapi saya rasa peduli itu bagus ya. Oke. Ada satu Twitter yang masuk dari Rahmat Effendi. Selamat malam. Selamat malam. Kebiasaan siaran. Ya, selamat sore sahabat Rahmat Effendi. Tapi ada telepon dulu yang masuk. Saya akan terima dulu telepon kalau gitu ya. Halo, selamat sore Bu. Halo, selamat sore Ivan. Iya Bu, ada yang akan ditanyakan? Ya ada. Silakan Ibu Yohana. Siapa sih orang tua yang nggak suka menasihatin anaknya? Pasti semua orang tua menasihatin anaknya ya. Kalau saya selagi anak-anak itu masih di SD, saya sering tuh ngingetin, pokoknya kalau kamu di luar ada yang nawarin permen, coklat, bangsanya seperti itu, jangan mau. Dan saya selalu membawa bekal buat mereka, seperti itu juga ada. Jadi asal mereka, saya udah ingatin, jangan pernah tertarik dengan bujukan-bujukan orang lain. Seperti itu juga kalau ada yang kasih nawarin minuman, saya juga sudah tahu dari rumah. Ya, iya benar Bu. Di halaman sekolah dari anak-anak saya itu di Jalan Merdeka, itu belakangan dilarang itu yang penjual-penjual PKL seperti kok PKL ya. PKL mah di Pasar Baru Bu. Ya. Penjual makanan Bu ya. Ya, seperti itulah ya. Jadi mereka itu udah nggak boleh lagi di halaman sekolah masuk ke dalam. Iya. Ya, mereka jadi terpaksa ya keluar ya dari halaman sekolah, dan anak-anak itu sudah diperingatkan sama gurunya, jangan sekali-kali sembarangan aja mau jajan di luar, dilihat-lihat orang yang kita kenal gitu. Ya, sampai situ aja ya. Terus saya mau menanggapi soal yang dibilang kakek itu, padahal bukan kakek kan sebenarnya. Bukan kakek Kang Ivan. 75 tahun Bu. Iya, kalau saya bilangnya. Oh iya, bukan kakek kalau buat Ibu. Ya, kalau saya bilang sepertinya orang itu bukan orang yang normal. Iya. Sepertinya dia punya penyakit. Kalau yang normal enggak lah sampai begitu, enggak. Kalau saya bilangnya ada sih istilah kedokteran itu bilangnya hiper, tapi saya lupa ya. Ya pokoknya orang itu punya penyakit, jadi dia selalu ketagihan. Itu ada kok, itu benar-benar ada. Dan saya lupa itu penyakitnya apa itu, tetapi bukan overdosis ya, yang berhubungan dengan seksual. Ya, jadi si bapak ini pasti dia punya penyakit. Kalau dia normal, dia enggak akan seperti itu. Ya, tapi enggak tahu ya. Ada beberapa yang. Ya, Ibu Yohana, maksudnya sudah bisa saya terima. Nanti bisa dijelaskan secara on air ya Bu ya. Tapi ya, silakan mungkin bisa ditanggapi oleh rekan-rekan dari. Ya, pernyataan Ibu Yohana tadi. Setuju banget ya, kemarin juga udah ketemu nih sama Bu Yohana. Selamat sore Bu Yohana, ketemu lagi dengan saya. Kemarin juga Bu Yohana tuh selalu menekankan bahwa peran orang tua dalam keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak tuh emang penting sekali ya. Khususnya kan Bu Yohana mencontohkan dari memberikan bekal, tidak memberikan uang saku yang terlalu banyak, dan memang karena tadi dibahas kemampuan antisipasi anak yang masih rendah itu, selain memang kita harus menstimulasi kemampuan antisipasinya dengan membayangkan bagaimana apa yang akan terjadi, apa yang akan ditemui, bagaimana menghadapinya. Nah, tentunya memang orang tua yang harus
sudah antisipasi duluan, dan guru juga sudah antisipasi duluan, dan ini butuh segeng gitu ya. Maksudnya segeng tuh ya bekerja sebagai tim dari orang tua gitu, dari aparat, dan juga dari guru, Dari sekolahnya. walaupun saya sebenarnya harapannya hal seperti ini memang masuk ke dalam kesadaran kita, tetapi tidak menjadikan kita jadi parno gitu. Karena ya parno tentunya malah bikin kita jadi overprotective, jadi ketakutan sendiri tentunya untuk orang tua ya. Dan untuk guru misalnya juga jadi malah semakin repot misalnya. Tetapi menurut saya bukan untuk dijadikan paranoidnya, tetapi lebih ke ini pengingat bahwa berarti ada hal-hal dalam diri anak yang bisa kita siapkan, dan tentunya menyiapkan anak untuk bisa antisipasi itu hal yang baik ya. Semakin bagus antisipasi anak, tentunya kemampuan dia merencanakan, kemampuan dia menyelesaikan masalah akan semakin baik. Tapi pokoknya saya cas dulu lah sama Bu Yohana, setuju lah pokoknya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ya bagus sekali ya kalau ibu-ibu sudah seperti Bu Yohana tadi, sudah membekali anak-anaknya dengan apa-apa saja sih yang perlu diwaspadai anak, sehingga Mbak Dali bisa lebih ke anak tidak melakukan apa saja yang dia terima dari lingkungan gitu. Nah, ya bagus ya kalau semua orang tua, semua ibu-ibu seperti Bu Yohana ini gitu. Nah, cuman kan masalahnya ketika ada anak yang misalnya dia tidak dibekali oleh orang tua, lalu dia mendapatkan tadi ya permen narkoba, lalu dia sebarkan atau tidak sengaja menawarkan kepada teman-temannya, lalu yang lain juga secara tidak langsung menjadi korban juga dari permen narkoba tadi gitu. Nah, itu yang kita sebut anak ini rentan, dan sebagai orang tua yang mungkin yang belum tahu ya, apalagi yang perlu kita lakukan atau bekali untuk anak ini ke depannya gitu. Oke, saya bacakan Twitter yang masuk dari sahabat Rahmat Afandi. Saya masih streaming di Bengkulu katanya. Jadi Pak Rahmat ini lagi di Bengkulu. Waduh, jauh. Oleh-olehnya apa ya Pak ya? Oleh-olehnya capek. Saya mau menyapa dengan bahasa Bengkulu tapi jadi speechless. Atau jadi lupa? Jadi lupa. Karena Nuri ini sempat jadi ini ya, orang Bengkulu ya. Sempat jadi nenek saya di Bengkulu. Oh, boleh kembali ke Twitternya aja. Nggak usah nanya-nanya Nuri dulu. Nah, kebetulan kejadian di SMP Bengkulu, dan kayaknya sudah kebiasaan dari kepala sekolah itu yang memukul. Jadi kejadiannya saya sering lihat kepala sekolah memukul dan najong muridnya. Nah, Pak Rahmat ini orang Sunda kayaknya. Najong ya, benar. Kalau murid ada sedikit kesalahan, nah apa ada hukum buat kepala sekolah itu? Ya oke, kita tanggapi sedikit ya. Kalau misalnya sahabat-sahabat Kelight sempat mendengar nih hari Selasa malam, kebetulan ada talk show tentang perlindungan bagi anak atau hak-hak anak. Kebetulan sebagai salah satu ini ya, salah satu sosialisasi terhadap perayaan Hari Anak Nasional kemarin itu, memang kekerasan yang dilakukan di sekolah itu termasuk melanggar hak-hak anak juga. Jadi memang itu tidak dibenarkan ya, walaupun kalau di lingkungan kita kadang-kadang memukul, mencubit dan sebagainya itu jadi salah satu tindakan pendisiplinan. Zaman dulu. Zaman dulu. Walaupun sampai sekarang juga masih banyak yang melakukan dan masih merasa bahwa itu efektif ya. Merasa efektif. Tapi efektivitasnya itu kadang-kadang dilihatnya adalah anak berhenti melakukan perilaku yang tidak diinginkan pada saat itu saja gitu. Makanya dianggap efektif. Jadi diulang-ulang terus. Berarti kalau saya pukul ya dia akan berhenti. Saya pukul dia akan berhenti. Padahal efeknya tidak seperti itu gitu. Belum tentu anak itu akan sadar bahwa perilakunya salah. Siapa tahu dia berhenti bukan karena sadar, tapi karena dia nggak mau dipukul. Tapi nanti next time dia melakukan lagi. Kalau nggak ada orang itu, ini saya jadi panjang nih. Kalau nggak ada kepala sekolahnya, dia akan melakukan lagi gitu. Karena nggak ada yang mau mukul dia. Ini sama aja kayak orang ngelanggar lampu merah kalau nggak ada polisi gitu ya. Jadi hukuman atau pendisiplinan itu sebetulnya sudah sangat ketinggalan zaman kalau misalnya yang menggunakan kekerasan, karena efektivitasnya tidak permanen gitu, tidak berlangsung seterusnya, tidak mendidik anak bahwa apa yang dilakukannya itu sebetulnya ada yang lebih baik yang bisa dia lakukan gitu. Kalau hukum buat kepala sekolahnya tentunya ini ya
Ya memang kalau di apa namanya, kita punya sistem pelaporan yang baik gitu di daerahnya, ya tentunya bisa ke komisi perlindungan anak atau kalau komisi perlindungan anak kan memang tidak ada perwakilan khususnya ya di daerah-daerah, tapi tentunya bisa ada lembaga-lembaga perlindungan anak yang bisa diajak ngobrol gitu jika itu memang sudah berlebihan. Tetapi kalau pertanyaan hukumnya ada, ya tentunya harusnya ada gitu. Tetapi bagaimana menerapkannya kepada kepala sekolah ini ya, karena kan ini orang dewasa gitu ya, dan mungkin sebetulnya bisa pakai misalnya ada pendekatan gitu, ada pendekatan dari POMG. Ya itu tadi kita memang harus ngegengs ya kalau untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi memang dari orang tua ada keterlibatan aktif, bisa ngomporin POMG untuk seperti itu ya. Nah itu yang bisa melakukan tadi sistem pelaporan atau memang menggunakan sistem musyawarah lewat POMG gitu menurut saya. Dali mau menambahkan? Mbak Dali? Tadi ya bisa buat awal mungkin bisa dilaporkan mungkin, atau kita buka forum-forum seperti forum Persatuan Orang Tua dan Guru. Nah dari sana mungkin bisa disampaikan keluhan atau keberatan-keberatannya, kenapa seperti ini yang diperlakukan oleh guru. Mungkin yang kita lihat cuma sepotong-sepotong saja informasinya dan tidak tahu seperti apa sebelumnya penanganannya, sehingga kenapa misalnya tadi kepala sekolahnya sampai berbuat seperti itu. Jadi tetap ya komunikasi dan langkah-langkah berikutnya apa yang harus dilakukan. Saya pikir sih kalau mau lebih ini lagi ya, tingkatannya lebih tinggi lagi, mungkin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya mengurus tentang kurikulum untuk anak-anak di sekolah, tapi juga bagaimana para tenaga pendidik dan pengajar ini mengajar dengan hati gitu. Maksudnya mereka juga dibekali dengan cara-cara yang efektif dan jauh lebih pas gitu ya untuk mendidik anak-anak, terutama dalam kedisiplinannya dan sebagainya. Gitu, Kang Ivan. Iya. Begitu ya. Dan berikut juga ada komentar dari Bogi Satrio di Arca Manik. Ini kita senang ya karena bapak-bapak ini ternyata peduli sekali pada perkembangan anak ya. Betul. Anak termasuk juga anak dewasa. Kalau bapak komentar ya. Sebaiknya apapun kita jaga dari dalam keluarga kita. Kalau hukum belum membuat jera para penjahat di luar rumah, sepertinya kita tetap khawatir. Jadi di sini lebih menekankan kepada hukum agar bisa membuat jera ya para pelaku kekerasan terhadap anak. Dan sahabat kilat, saya undang kembali Anda, silahkan bisa SMS di 0812 203 1972 atau di 253 2072 dan juga SMS di 0812 203 1972 dan melalui Twitter dan juga Facebook K-Light. Setelah break akan saya lanjutkan kembali perbincangan kita dalam Lighthouse Family. Bandung's inspiring sound, K-Light FM 107,1 K-Light FM. Sahabat, kita lanjutkan Lighthouse Family kita di sore hari ini. Dan silahkan sahabat, Anda bisa bertanya di 253 1972 atau 253 2072. Dan acara ini diasuh bersama para psikolog-psikolog dari childrencafe.com. Anda bisa mengakses websitenya dan juga untuk emailnya. Anda yang ingin kontak langsung melalui email di info@childrencafe.com. Selain itu sahabat, Anda pun bisa menyimak streaming K-Light melalui website K-Light dan rekaman dari talk show ini melalui website K-Light. Oke, akan saya teruskan perbincangan kita tentang fenomena di mana sebagai orang tua harus melindungi anak dari kejahatan orang dewasa. Dan kalau tadi kita sebutkan tentang fenomena dan juga penyebabnya, terutama mengkonsumsi narkoba, dalam hari ini jenisnya banyak sekali, yaitu permen. Nah, ini artinya bisa berdampak terhadap anak itu sendiri. Kira-kira apa Mbak dampaknya terhadap anak dari mengkonsumsi permen narkoba ini?
Kalau kita bahas efeknya apa sih kalau kita konsumsi narkoba gitu. Efeknya bisa secara fisik, secara emosi, secara sosial. Nah, kalau secara pribadi ini dapat mengganggu kerja dari sistem saraf pusat gitu. Jadi dia bisa ada efek kecanduan, lalu sulit mengingat, dan pada akhirnya ini pastinya akan mengganggu proses belajar dan akademik si anak ini sendiri. Nah, bagi keluarga juga secara lama-kelamaan ini dapat mengganggu keharmonisan hubungan antara anggota keluarga karena akibat dari yang ditimbulkan karena kecanduan tadi, apakah secara efek kesehatannya atau efek perilaku dari anak tadi, apakah jadi lebih antisosial atau dapat terjerat masalah kriminal gitu. Nah, lebih jauh ini bisa merupakan ancaman bagi masa depan bangsa karena ya generasi muda inilah yang merupakan harapan untuk penerus pembangunan Indonesia nantinya. Jadi kebayang ya, memang dampaknya itu sangat luas gitu, nggak cuma untuk anak kita sendiri, tapi justru untuk lingkungannya juga. Tadi kalau misalnya bisa disimpulkan, aksesnya itu bisa kemana-mana gitu. Tidak hanya secara kognitif mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar misalnya, jadi punya masalah akademik di sekolah. Lalu juga kalau ada masalah perilaku tuh tadi misalnya bisa dicontohkan jadi lebih jadi lebih agresif mungkin gitu, atau justru anak yang tadinya anak yang tadinya ceria mereka jadi sangat pendiam, kelihatan seperti orang yang depresi. Kalau orang dewasa tuh seperti depresi gitu, atau bahkan bisa ada masalah-masalah perilaku lain nih, misalnya mencuri ya, Mbak Dali ya, kalau misalnya saya bisa hubungkan gitu, anak-anak yang sudah ketagihan kemudian minta uang jajan pada orang tuanya tapi nggak dikasih lebih atau dan sebagainya, akhirnya mereka cari cara sendiri gimana caranya supaya saya tetap bisa dapetin permen itu gitu. Sama sebetulnya efeknya hampir sama dengan pada remaja, semacam itu. Tapi yang nggak kalah pentingnya juga adalah itu tadi, relasi dengan orang tua, dengan anggota keluarga yang lain itu sangat mungkin terganggu. Itu dia dampaknya. Oke, itu dampaknya. Artinya dampak negatifnya banyak sekali ya untuk dampak positifnya ada gitu? Untuk pengobatan kan ada. Nah, dua sisi mata uang ya. Ya, nah di sini artinya perlu adanya peran dari orang tua ya, untuk apakah anak-anak itu memang terkena pengaruh dari narkotika ini atau enggak. Nah ini peran orang tuanya seperti apa? Apakah memang harus proteksi atau membiarkan saja, percaya saja, atau memang kita ajak ngobrol secara persuasif atau bagaimana? Silahkan. Iya ya, kalau peran itu sebetulnya bisa dua ya. Tidak hanya orang tua sih sebenarnya ini, untuk semua orang dewasa. Apakah mau preventif, pencegahan nih ya sebelum terjadi, atau mau tindakan kalau kita menyebutnya kuratif ya gitu. Jadi sudah terjadi baru kita atasi. Nah, kalau preventif karena tadi memang kaitannya dengan ketidaktahuan anak-anak ya tentang lingkungan yang ada di sekitarnya, dan bahwa efek dari permen narkoba ini baru bisa kelihatan dari perubahan perilaku anak. Nah, jadi kita nggak akan tahu misalnya pada saat anak mengkonsumsi atau pada saat anak beli permennya, pada saat dia makannya, kita nggak tahu. Kita baru tahu kemungkinan dia mengkonsumsi atau enggak itu dari perubahan perilaku. Seperti yang tadi saya udah sebutin. Misalnya anak kita itu sebetulnya anak yang sangat ceria, tapi kok hari-hari belakangan ini dia jadi suka suka mengurung diri di kamar gitu, suka diem aja. Atau bisa nggak sebaliknya? Dan justru sebaliknya bisa. Justru sebaliknya, karena kan efek narkoba ada juga yang bikin orang lebih aktif ya gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, untuk gini, kita bayangin deh, kalau kita memang mau tahu anak kita kena atau enggak dari perilakunya, dari perubahan perilaku, berarti kan kita harus kenal banget nih sama anak kita. Aslinya anak saya gimana sih? Gitu. Ada perubahan dikit kita tahu gitu. Jadi untuk itu maka yang wajib ada adalah kedekatan atau komunikasi yang sangat intensif memang antara orang tua dan juga anak. Komunikasi intensif ini pastinya ya, sahabat K-Lite, ini tidak mudah
apalagi bagi orang tua yang dua-duanya bekerja Oke, misalnya. ada telepon dulu yang masuk. Oh, Kita boleh? terima dulu. Boleh, silakan. Ya, halo Pak Ivan ya. Iya. Ya, Dengan siapa Pak? dengan Pak Agus Pak. Pak Agus di mana Pak Agus? Pak saya di Raja Wali Pak. Raja Wali ya. Silakan Pak Agus. Saya sedikit mau menambahkan sedikit Pak ya mengenai soal tema kali ini kan Iya. mengenai narkoba di anak-anak Pak ya. Iya, mangga. Saya rasa 3 pilar Pak yang harus diperhatikan. Mungkin satu dari pihak keluarga, Hmm. kedua sekolah dan pemerintah. Iya. Kalau di keluarga mungkin esensi poinnya mengenai budi pekerti Pak. Hmm. Budi pekerti ini saya rasa saya setuju dengan tadi ibu-ibu yang memberitahukan Pak ya bahwa harus ada kedekatan dengan anak, itu saya sangat setuju Pak. Yang kedua juga dengan sekolah Pak. Iya. Sekolah itu mengajarkan etika dan moral. Nah, dalam hal ini sekolah pun harus mencermati Pak fenomena narkoba Pak yang terjadi saat ini itu harus diantisipasi oleh pihak sekolah juga Pak. Terlepas apakah ada koordinasi dengan pusat atau tidak. Oke. Dan yang ketiga tentang pemerintah Pak. Pemerintah dalam ini hukum. Hukum ini bekerja sama dengan BNN Pak, Badan Narkoba Nasional. Jadi semisal ada informasi di masyarakat mengenai perihal narkoba melalui permen Pak, itu saya rasa mereka harus cepat tangkap. Dari mereka itu mereka bisa tembus ke sekolah untuk nanti sekolah bisa memberikan pengertian kepada orang tua anak-anak Pak. Iya. Tapi satu hal lagi Pak, di luar masalah ini saya mau menambahkan juga. Silakan. Sebetulnya yang berbahaya bukan hanya masalah narkoba Pak, Iya. tapi yang saya perhatikan pada akhir-akhir ini justru mengenai pergaulan dan teknologi Pak. Oke. Ini teknologi saya lihat juga satu hal yang patut orang tua cermati Pak. Iya. Banyak informasi yang benar dan tidak benar itu berasal dari internet Pak. Iya. Nah dalam hal ini kalau boleh saya ceritakan mungkin masalah seksual Pak, ataupun soal perjudian. Nah itu hal-hal yang orang tua harus makin smart day by day. Itu aja, itu saja Pak mungkin Pak Ivan. Oke, baik Pak Agus. Oke, Terima Bagus, kasih terima Pak Agus. kasih banyak Pak Agus. Ya, dari Pak Agus di Raja Wali ada 3 hal katanya yang memang sangat penting diperhatikan dari keluarga, sekolah dan juga Pemerintah. Ya, silakan mungkin ditanggapi. Setuju ya, setuju sekali. Terima kasih banyak Pak Agus untuk komentarnya sore hari ini. Kita memang 3 pihak ini harus saling bahu-membahu ya Pak ya untuk melindungi anak-anak kita dari kejahatan orang dewasa. Memang tidak hanya tentang narkoba tapi juga jenis-jenis kejahatan yang lain maksud saya. Kalau keluarga jelas ya Pak ya, komunikasi, kelekatan itu sangat penting. Intensitas atau frekuensi mungkin itu berbeda-beda tiap keluarga. Ada ya keluarga yang bisa memberikan waktu atau ayah ibu yang bisa memberikan waktu yang sangat banyak untuk anak-anaknya, ada juga yang waktunya sangat sedikit. Tapi kita percaya bahwa kualitas hubungan tidak hanya didasarkan pada kuantitas waktu yang bisa diberikan gitu ya. Jadi pastikan setiap saat kita bisa menghabiskan waktu dengan anak. Kalau di Bandung sendiri, di Jawa Barat, kita punya program 20 menit mendampingi anak. Itu 2014 kalau nggak salah diluncurkan ya, 20 menit mendampingi anak setiap hari. Itu minimal. Kalau kita bisa lebih, itu sangat lebih bagus gitu. Jadi disitulah ditanamkan nilai-nilai yang boleh dan tidak boleh. Terus kita juga bisa kasih tahu ke anak-anak kita nih tergantung usianya tentang bahaya dari makan permen atau makan makanan yang mereka belum pernah sebelumnya gitu. Misalnya misalnya anaknya di bawah usia 5 tahun nih, anak 5 tahun, di bawah 5 tahun kan memang masih butuh penjelasan yang sangat konkret gitu ya, yang sangat nyata gitu. Kemampuan mereka membayangkan belum terlalu baik dibandingkan dengan anak-anak yang usianya sudah lebih besar. Jadi pada saat kita misalnya bilang, "Adek," gitu. "Adek, nanti kalau jajan apa-apa sama bunda ya," gitu. Itu jelas buat mereka. Itu perintah yang jelas buat mereka. "Adik tidak jajan sendiri ya, karena nanti takutnya sakit perut." Misalnya sakit perut itu seperti pada saat adik makan makanan yang udah nggak enak misalnya. Jadi harus konkret sekali menjelaskannya. Sementara kalau misalnya anak-anak yang lebih besar gitu, usianya sudah SD atau bahkan sudah mau SMP, kita bisa kasih penjelasan yang jauh lebih masuk akal gitu. Kayak misalnya makanan-makanan sekarang itu nggak semuanya aman, ada juga yang di dalamnya berisi dengan zat-zat yang bisa bikin kita sakit misalnya, bisa bikin kita melakukan hal-hal yang buruk gitu misalnya ya. Tapi tetap saja penjelasan itu sebaiknya disertai dengan kalau menurut saya sih contoh-contoh yang visual
contoh-contoh yang bisa mereka lihat sendiri, bisa mereka bayangkan sendiri gitu ya. Jadi misalnya kita ngasih foto gambar permennya seperti apa atau makanannya seperti apa, itu udah lebih jelas buat anak-anak yang lebih besar. Atau misalnya orang kalau kena narkoba itu efeknya seperti apa, itu juga bisa diliatin ke anak-anak. Jadi mereka nggak sekedar membayangkan, tapi udah bisa mulai oh iya seperti ini efeknya, oh berarti saya memang nggak boleh gitu karena efeknya jelek, yang kayak gitu. Itu dari segi keluarga. Kalau misalnya ini sekolah tadi nih, Mbak Dali dan Mbak Fani baru bergabung lagi nih sama kita. Tadi Pak Agus tuh kasih masukan, katanya kalau dari sekolah nilai-nilai etika dan moral itu yang sangat penting untuk ditanamkan di sekolah. Saya setuju sekali, nilai etika dan moral untuk anak-anak itu memang penting sekali. Hanya saja memang kadang-kadang etika dan moral itu berkaitannya dengan misalnya anak itu harus on time, anak itu nggak boleh bohong, kejujuran itu penting, misalnya seperti itu ya. Kita harus sayang sama orang, kita tidak boleh jahat pada orang, seperti itu. Tapi perihal misalnya anak melindungi anak dari jenis-jenis makanan-makanan yang itu kan memang nggak diajarkan di sekolah, tapi itu bisa aja sih sebetulnya masuk jadi satu program khusus gitu di sekolah. Mungkin memang perlu gitu untuk dalam seminggu misalnya ada satu sesi khusus di mana semua anak dikumpulkan gitu di aula misalnya, terus cerita nih, guru-gurunya cerita tentang ini loh gitu. Ada bahaya loh, bukan bahaya, mungkin buat anak-anak ngomong bahaya juga masih agak abstrak ya gitu, tapi bisa lah cerita atau sharing sedikit tentang hal itu untuk anak-anak. Ada yang mau nambahin? Dari Mbak Dali atau Mbak Kamsa? Nah, saya mau menanggapi yang tentang pergaulan dan teknologi ya. Jadi ini salah satu hal yang membuat orang tua juga ini ya khawatir nanti anak saya bagaimana. Apalagi gadget ya, kalau gadget sudah di tangan itu kan ya relatif orang tua sulit untuk mengontrol apa saja yang diakses oleh anaknya. Apalagi mungkin anak ini sendiri tidak berniat mencari ya, tapi kalau kita lihat, kita perhatikan ya ada saja tiba-tiba ada link iklan apa yang anak tidak sengaja mengklik gitu. Nah ini juga bisa menjadi gerbang awal dari terjerat anak pada masalah tadi ya, seksual, lalu pornografi, lalu perjudian misalnya gitu. Nah untuk ini orang tua bisa ya membekali ya bagaimana sih mendampingi anak di usia pubertas gitu. Jadi ini mungkin nanti kita bisa bahas di sesi khusus juga ya. Iya betul. Bagaimana sih mendampingi anak usia pubertas, apa saja yang perlu kita perhatikan, perubahan hormonal apa yang terjadi, lalu perubahan perilaku apa saja, sehingga kita sebagai orang tua bisa menempatkan pola pengasuhan yang tepat gitu untuk anak yang berada di usia pubertas ini, yang tentunya berbeda dengan usia anak-anak. Di periode yang lain ya, di usia periode lain. Dan memang kalau bicara tentang teknologi, kebetulan kami dari Children Cafe juga punya rencana gitu ya, nanti di episode atau minggu keberapa kita memang akan membahas tentang anak dan gadget atau dengan teknologi, karena memang sekarang tidak bisa dibendung ya, hampir semua anak gitu lebih pinter kali ya dari orang tuanya pada saat megang gadget dan sebagainya. Itu memang satu hal yang perlu banget ya untuk kita bahas bersama nih. Terima kasih Pak Agus untuk masukannya nih Pak. Dan kita ada sebuah SMS dari sahabat Yuli. Semenjak kecil bahkan baby, saya menjadikan anak seperti teman main, teman berbincang, teman aneka hal. Tapi ada sebagian yang otoriter dan juga egois dan sebagainya. Sampai anak ada yang broken home dan lain-lain. Nah, bagaimana menangani hal tersebut? Silakan teman-teman. Ibu Yuli ini sebagai guru atau sebagai? Sepertinya orang tua ya. Sepertinya orang tua. Ya, berarti beruntung sekali ya kalau maksudnya dapat orang tua seperti Ibu Yuli. Kalau memang ini bahasan kita yang kemarin ya tentang bagaimana sih kita bermain dengan anak dan kita menjadi teman yang asik buat anak. Nah, dan
itulah harapannya childrencafe.com itu bisa menjadi media diskusi orang tua mengenai hal-hal pengasuhan ini gitu, mengenai perkembangan anak, lalu bagaimana kita mengembangkan pengasuhan kita sehingga dan semoga sih nanti akhirnya kesadaran kita itu juga akan semakin baik sehingga nanti yang tadinya menggunakan pola-pola otoriter gitu ya, atau yang melihat anak sebagai seperti orang dewasa sehingga tuntutan gitu, terus pola komunikasinya itu juga belum disesuaikan. Nah, harapannya kami bisa masuk di sana. Dan kalau misalnya tadi ya misal sampai ada anak yang broken home atau mengalami kekerasan di dalam rumah, ya tentunya kita harus dalam kasus apapun itu kita harus melihat sebagai anak, harus dilihat sebagai anak yang tidak berdaya, yang harus dilindungi dan dikembalikan ke kembalikan ke rumahnya atau ke fitrahnya gitu, bahwa mereka tentu butuh pengasuhan, mereka butuh pengarahan, mereka juga butuh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal. Nah, itu nanti kita harapannya childrencafe.com tuh bisa masuklah ya membahas ranah-ranah itu dan menjadi teman diskusi orang tua di rumah. Oke, baik sahabat K-Lite, rasanya waktunya juga sudah mulai mepet ya ini ya. Mungkin ada kesimpulan yang akan disampaikan, silakan. Kesimpulan. Yeah. Kesimpulannya dari perbincangan kita di sore hari ini tentang pengaruh permen, narkoba, apapun itu, tidak hanya permen, tapi jenis narkoba terhadap anak-anak. Ya, kesimpulannya sebetulnya adalah anak-anak itu tadi ya, kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Hamsa, bahwa anak-anak ini jangan dianggap sebagai orang dewasa, jangan diperlakukan sama seperti orang dewasa. Karena kalau dulu memang pendekatannya gitu ya, dulu pas awal-awal psikologi perkembangan muncul, sebelum psikologi perkembangan muncul, anak-anak tuh dianggap sebagai orang dewasa mini gitu. Jadi dia sama aja, jiwanya sama aja, kemampuannya sama aja, cuman dia mini, bentuknya kecil. Nah, gitu tuh jadi serem nih ngomongin anak. Ya, lanjut maaf. Gitu. Tapi sekarang untungnya kita semua sudah jauh lebih aware gitu ya, dan juga concern bahwa anak-anak ini tetap memerlukan perlindungan dari orang dewasa gitu, terutama kalau hari ini sih kita bicara tentang kejahatan orang-orang yang mengedarkan permen narkoba ke anak-anak. Kalau saya tambahin sedikit gitu, kenapa sih anak-anak yang diincar gitu ya? Maksudnya mereka tuh narkoba itu udah jadi apa ya? Maksudnya orang dewasa mengkonsumsi, orang remaja mengkonsumsi, sekarang anak-anak gitu. Nah, memang karena itu tadi, karena kita udah jelaskan anak-anak itu rentan dalam hal ini. Kemudian semakin awal mereka menggunakan ini, mungkin kalau dari kacamata ini ya, kacamata pelakunya ya, pelaku kriminalitasnya, semakin awal menggunakan, semakin mereka adiktif begitu terhadap narkoba, maka penghasilan saya akan semakin besar. Tentu saja itu yang jadi dasarnya ya untuk kenapa anak-anak yang disasar. Tapi kembali kita sebagai orang tua maupun orang dewasa yang di sekitar kita punya anak-anak, tentu saja kita punya peran yang sangat kuat dalam hal ini. Memang betul 3 pilar yang Pak Agus sebutkan tadi, sekolah dan juga pemerintah, itu jadi 3 aspek yang harus bersinergi terus untuk melindungi anak, tapi tetap tugas kita sebagai orang tua itu tetap harus menjaga kelekatan ya. Jadi kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan anak di rumah itu wajib, itu harus ada. Kemudian kalau kesimpulan lainnya, pemberian informasi sesuai dengan usia anak itu harus konkret, harus ada contoh jelasnya. Kalau misalnya memang apa yang kita larang itu juga harus konkret, harus jelas gitu ya. Kemudian tadi kita juga bicara tentang antisipasi, strategi untuk mengantisipasi. Jadi kayak yang dicontohkan oleh Bu Yohana misalnya, Bu Yohana tadi bilang, saya nggak pernah ragu-ragu untuk melarang anak, misalnya jangan jajan permen sembarangan gitu, atau jangan beli makanan ini di luar sekolah. Itu sangat konkret menurut saya, dan itu
membantu anak untuk mengantisipasi ya supaya tidak terjadi yang seperti itu. Oke, baik, sangat jelas sekali sahabat K-Light di talk show kita di sore hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman dari childrencafe.com. Ada sahabat Mbak Dali, terima kasih. Sama-sama. Juga Mbak Hamzah, terima kasih ya. Mangga. Nggak jadi nyanyinya, nggak jadi ya? Oh iya, nanti lagi kalau gitu. Tolong nanti dialokasikan ya yang berikutnya lah. Ya, lagunya sudah disiapkan tahun 70-an atau 80-an. Juga Mbak Nuri, terima kasih ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berinteraksi. Tadi ada Ibu Yohana, terima kasih. Kemudian juga Pak Agus di Raja Wali, terima kasih ya Pak Agus masih bisa menyimak acara ini di minggu nanti, hari Minggu. Juga sahabat Rahmat Afandi melalui Twitter. Kemudian juga ada sahabat Bogi Satrio, terima kasih Anda di Arca Manik. Dan Mbak Yuli juga terima kasih. Juga Mbak Nita ya, terima kasih. Oke, kebersamaan Anda. Dan sahabat acara ini Lighthouse Family bisa Anda simak setiap hari Minggu dari pukul 16:15 atau 4:15 sore hari sampai dengan pukul 5:15 di sore hari ya, kalau tidak telat ya. dan untuk rekaman acara ini sahabat K-Light Anda bisa download di 1071keletfm.com. Dan untuk mengetahui tentang tema ini juga bisa diklik di childrencafe.com ya. Iya betul Kang Ivan. Jadi memang childrencafe.com itu isinya artikel sebetulnya lebih banyak artikel yang kita tulis, tapi juga apa yang kita bicarakan di talk show itu juga muncul di situ ya. Kita juga punya kita punya SoundCloud sendiri untuk yang mau mendengarkan rekaman talk show-nya. Kebetulan kita sudah mulai dari minggu lalu nih. Jadi bisa diklik di childrencafe.com, nanti tinggal cari di kategori talk show, di menu talk show-nya, kemudian tinggal pilih mau dengerin rekaman yang episode berapa gitu ya. Tapi belum ada ya kalau yang nyanyi gitu, belum ada. Belum ada yang nyanyi ini belum. Kalau yang nyanyi nanti akan saya sediakan websitenya tersendiri ya. Dan untuk info silakan Anda bisa menghubungi info@childrencafe.com ataupun Anda bisa telepon ke Radio K-Light di 2531972 untuk mengetahui lebih lanjutnya tentang acara ini dan narasumbernya. Oke, terima kasih ya sekali lagi teman-teman dan selamat menikmati liburan Anda. Mudah-mudahan menyenangkan di sisa liburan kali ini. Terima kasih. Sampai malam nanti. Kalau Nuri sampai malam nanti ya. Saya lanjut. Saya lanjut ya. Oke. Baik, terima kasih sahabat K-Light dan setelah ini acara akan saya lanjutkan dalam Afternoon Cafe Weekend. Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM. Sahabat K-Light, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Light, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap minggu sore jam 16:15 sampai 17:15 bersama para pakar psikologi dari Universitas Pajajaran. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.